Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali pemirsa Damai Indonesiaku kembali menyapa Anda yang kali ini alhamdulillah kita bersiaran langsung dari Masjid Nurul Huda, Jalan Villa Mas Mutiara, Villa Mas Garden, Bekasi, Jawa Barat. Nah, siang hari ini kita akan mengangkat tema atau membicarakan terkait dengan perundungan atau bullying yang akhir-akhir ini sering terjadi khususnya di sejumlah sekolah. Apalagi yang terbaru yaitu yang terjadi di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Seperti apakah Islam memandangnya dan seperti apakah Islam memberikan solusi. Nah, guru-guru kita akan memberikan informasi atau akan memberikan ceramahnya bersama kita. Ada Ustadz Azhari Nasution dan juga Ustadz Hilman Fauzi. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Nurul Huda. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Walhamdulillahi rabbil. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa jamaah Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Hilman, semua yang hadir, mudah-mudahan diberikan keberkahan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tema kita menarik tentang bullying, perundungan. Ini penting sekali. Karena itu nanti kita akan lihat bagaimana komentar Al-Quran terkait ini. Nah, salah satu tema yang dibicarakan Al-Quran adalah tentang bullying. Tahu bullying, Bu? Bu? Orang Bekasi tahu kagak ini? Gaul juga ini. Lego. Masih hidup nggak ini? Alhamdulillah. Saya ingin menyadur satu ayat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat. Kita akan menemukan 3 diksi yang dispil oleh Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang yang beriman, jangan merendahkan orang lain. La yaskhar, jangan merendahkan orang lain. Ini diksi yang pertama yang digunakan Al-Quran. Ada yang disebut dengan as-sukhriyah. Apa itu as-sukhriyah? Membuli orang, julid dengan orang, diskriminatif dengan orang karena dia merasa lebih baik daripada orang lain. Betul? Betul? Bu? Assalamualaikum. Paham? As-sukhriyah, merendahkan orang lain, diskriminatif, membunuh karakter orang. Dan sekarang bullying ini, kadang-kadang bullying itu bisa bersifat fisik. Kadang-kadang bullying itu bisa bersifat verbal, ngegibah orang. Ya Bu ya, ngaji sejam, ngegibahnya sejam setengah. Defisit tuh pahalanya tuh. Nah, yang lebih ngeri di era media sosial sekarang, di mana anak kita hidup hari-hari ini, ada yang disebut dengan cyberbullying. Orang membuli lewat media sosial. Dan itu jauh lebih rentan dan sangat membahayakan untuk kesehatan mental anak-anak. Ini as-sukhriyah.
Kenapa ini bisa terjadi? Faktornya kalau kita lihat ayat itu, salah satu mafhum mukhalafahnya at-ta'azzuz, merasa lebih baik dari orang. Maka dia bilang asa ayyakunu khairam minhum. Boleh jadi yang kamu julitin itu, kamu bullying itu, kamu olok-olok itu lebih baik daripada kamu. Nah, coba lihat kata kuncinya. Jadi kenapa orang membuli? Karena dia merasa lebih baik. Ada temannya satu pengajian, tasnya sama-sama mereknya, warnanya sama, dibully. Dia mah KW tasnya. Ya Bu ya? Bu, ini yang ketawa korban apa pelaku semua ini? Lihat, jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, diksi yang digunakan Al-Quran, wala talmizu anfusakum. Jangan kamu bersikap al-lamziyah. Apa itu al-lamziyah atau al-lamzu atau lamzun? Maknanya adalah mencela orang lain. Dan lebih umum kalau as-sukhriyah motifnya ta'azzuz, merasa lebih hebat, diskriminatif, merendahkan orang. Kalau al-lamzu ini bisa dengan verbal, bisa dengan isyarat. Kadang-kadang orang bisa membuli tidak dengan mulutnya, tapi dengan gesturnya. Itu. Ada orang baru datang, ini bullying, tapi dengan gestur. Ya, namanya al-lamzu atau lamziyah. Yang ketiga, ya, Al-Quran mengatakan at-tanabuz. Wala tanabazu bil alqab. Jangan menghina orang dengan memanggil orang dengan gelaran-gelaran yang tidak baik. Dia kasih nama yang gak benar, udah bagus, emaknya ngasih nama yang baik-baik, dipanggilnya gak baik. Ya. Ini namanya tanabuz, ngeledek orang. Orang Bekasi nyebutnya apa ini? Ngenyek tuh. Iya. Oh, ngenyek Jawa ya? Bukan ngenyek. Apa kalau orang Bekasi? Ngeledek tuh. Tanabuz. Ini bahaya. Dan kalau kita lihat kata kerja yang digunakan Al-Quran menggunakan wazan tafa'ala, menunjukkan kalau orang tanabuz, ya, kalau orang mengolok-olok itu akan menyebabkan orang lain akan membalas olok-olok kita, sehingga terjadi saling mengolok. Jadi bukan hanya satu pintu doang, akhirnya saling mengolok dan gak akan selesai. Cebong, kampret, cebong, kampret, itu at-tanabuz. Cuman musimnya politik. Sekarang karena belum, cebong sama kampretnya belum jadi. Kalau masuk politik, keluar lagi tuh kosakata at-tanabuz. Saudara yang dimuliakan Allah, saya singkat. Kenapa ini bisa terjadi? Satu, faktor kesombongan. Yang kedua, al-adawah, permusuhan. Benci, permusuhan. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja korban bullying. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Lihat ayatnya, inna syani, orang yang benci kepadamu, al-adawah, dia punya motif permusuhan, dia olok-olok kamu, dia bilang kamu tidak punya keturunan, tapi inna syani'aka huwal abtar, dia yang gak punya keturunan. Begitu kata Al-Quran. Yang terakhir, wujudul amrad fil qulub, karena orang punya penyakit hati. Kalau orang tidak punya penyakit hati, dia tidak akan membuli. Faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang tidak punya sesuatu tidak akan mungkin memberi sesuatu. Orang yang tidak punya kebencian tidak akan membenci orang. Kenapa orang membenci seseorang? Karena dia punya sifat benci dalam dirinya. Kenapa orang merendahkan orang lain? Karena sebenarnya dia rendah. Wallahu taala alam bisawab. Nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Terima kasih. Sallu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih Ustaz Zahri Nasution atas tausiah yang disampaikan.
Islam melarang keras bagaimana perundungan dan juga bullying. Untuk itu peran orang tua sangat berperan penting bagaimana pelaku ataupun korban. Nah, ini selengkapnya akan dijelaskan guru kita Ustadz Hilman Fauzi di segmen berikut. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Ya, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Di segmen 1 tadi Ustadz Azhari menjelaskan bagaimana Islam ataupun Al-Quran melarang keras perilaku atau tindakan mengolok-olok. Sebetulnya ada peran penting dari orang tua, baik itu bagi pelaku maupun korban. Seperti apa? Inilah penjelasan dari guru kita Ustadz Hilman Fauzi. Fadhal Ustadz. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih keras, ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Bersyukur kepada Allah yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tak pernah terbilang. Dengan mengucapkan kalimat hamdalah sama-sama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan kalimat solawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan dan kita doakan guru kami, sahabat kami Ustadz Azhari Nasution, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, para ajengan, semua pemirsa yang menyaksikan Damai Indonesiaku siang hari ini, wabil khusus jamaah yang hadir di Masjid Nurul Huda. Betul? Saya mau nyapa ibu-ibunya dulu. Ibu. Kalau saya panggil ibu tolong jawab iya aa gitu ya. Ibu. Bagus. Bapak. Dari jawabannya kayak banyak cicilan kelihatannya. Mudah-mudahan semua yang hadir sehat walafiat. Jika ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Amin ya Rabbal. Ibu. Bapak nggak usah disapa lah. Ahilman, hari ini, siang ini kita bahas tentang perundungan, betul? Atau bahasa ngetrennya bullying. Ini merupakan alarm keras untuk dunia pendidikan kita. Ahilman, kalau kita bicara tentang perundungan atau bullying, sebenarnya faktor yang paling utama itu berangkat dari mana sih? Maka izin mohon maaf saya jawab, faktor yang paling utama untuk kita lihat adalah bagaimana peran keluarga, khususnya orang tua terhadap anak. Betul apa betul? Iya apa iya? Dalam
Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi pernah menyampaikan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kata Nabi, setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Betul? Fa abawaihi yuhawidhanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka peran orang tuanya lah yang membuat anak itu jadi Yahudi, yang membuat anak itu jadi Nasrani, dan membuat anak itu jadi Majusi. Berarti pertanyaannya, peran orang tua itu penting apa penting? Penting aja, penting banget. Cius. Mi apa? Maka ahilman, mohon maaf kalau hari ini ada kejadian yang menyangkut kehidupan anak-anak kita, ada kejadian yang kemudian menyangkut lingkungan kita, coba cek, coba lihat bagaimana peran keluarga, bagaimana peran orang tua terhadap anak itu. Betul? Boleh jadi orang tua tidak hadir dalam kehidupan anak. Barangkali orang tua tidak muncul dalam kehidupan anak, sehingga yang terjadi anak hilang kendali, anak hilang kebaikannya karena dia lupa diingatkan oleh orang tuanya. Betul? Maka peran orang tua menjadi penting. Sekarang pertanyaannya, apa peran orang tua? Bagaimana sikap orang tua agar kemudian urusan perundungan ini bisa kita ambil kebaikannya dan ambil hikmahnya. Setidaknya ada 3 peran orang tua yang harus dihadirkan. Ada berapa? Ada berapa? Biasa aja Pak, nggak usah ngambek gitu. Bagaimana peran orang tua? Yang pertama, orang tua harus hadir. Harus apa? Yang hadir bukan hanya tubuhnya, tapi yang hadir juga hatinya. Betul? Mohon maaf, hari ini ada yang namanya fenomena serumah tapi tak sejiwa. Betul? Tinggalnya di rumah yang sama, makannya di meja makan yang sama, dapurnya sama, kamar mandinya sama, badannya beda, badannya sama ada di situ tapi hatinya kemana-mana. Betul? Orang tua makan di situ, anak makan di situ, tapi mohon maaf, orang tua pegang HP, betul? Anak pegang HP, betul? Mohon maaf, kadang-kadang badannya di situ tapi hatinya pergi kemana-mana. Betul apa betul? Iya apa iya? Kira-kira di sini ada yang begitu apa enggak? Yang mana orangnya? Orang tua enggak hadir di rumah, betul? Maka jangan kaget kemudian anak nyari orang tua lain. Maka jangan kaget anak kemudian mencari kesenangan, ketenangan di luar rumah karena orang tuanya tidak hadir di rumah. Nauzubillahi min. Berarti orang tua hadir itu penting atau tidak? Terutama mohon izin, mohon maaf, seorang ayah. Ayah sayang, punten mohon maaf. Seorang ayah itu bukan hanya sekedar ATM berjalan, yang kalau butuh duit baru minta sama siapa? Bukan. Ternyata seorang ayah itu adalah role model. Apa? Seorang ayah itu adalah portofolio yang jadi contoh bagi seorang anak. Betul? Maka izin mohon maaf ayah, kalau ayah punya anak perempuan, ayah harus menghadirkan kebaikan bersama anak perempuan. Harusnya cinta pertama anak perempuan itu siapa?
Jangan sampai ketika dia beranjak remaja, beranjak dewasa, mohon maaf, ketika ada laki-laki lain mendekati dia, dengan mudah dia menyerahkan hatinya karena hilang sosok ayah dalam hidupnya. Betul? Begitu seterusnya ayah. Kalau ayah punya anak laki-laki, ayah harus hadir di situ. Karena anak laki-laki di-charge keberaniannya, di-charge tanggung jawabnya, di-charge kebaikannya. Oleh siapa? Oleh ayah. Maka orang tua harus hadir. Betul? 2, orang tua harus jadi teladan. Harus jadi apa? Teladan. Bukan hanya hadir tapi harus jadi teladan. Dan ini penting sekali. Kalau orang tuanya di rumahnya adem ayem, baik, nggak pernah saling hina, mohon maaf, nggak ada KDRT, nggak ada kekerasan, saya percaya anak pun akan menjaga hatinya untuk tidak mudah membuli orang lain. Betul? Tapi na'udzubillah kalau di rumahnya dia lihat suami istri, ayah ibunya bertengkar, berantem, jangan kaget, anak pun mudah menghina orang lain. Na'udzubillahimin. Dan yang ketiga, orang tua harus tahu tujuan. Tujuannya apa Ustadz? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Di keluarga kita pengen terbebas dari siksa api neraka. Mudah-mudahan keluarga kita semua kelak berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jazakumullah ahsanul jazaa Ustadz Hilman atau Hilman Fauzi yang telah memberikan paparan yang sangat luar biasa sekali. Peran penting orang tua, inilah kehadiran orang tua sangat menentukan sekali. Nah, tema yang sangat menarik ini kita akan perdalam lagi melalui sesi tanya jawab. Untuk itu tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu perundungan. Apakah ini sebuah alarm keras bagi dunia pendidikan khususnya? Bagaimana Islam memandang dan juga bagaimana Islam memberikan solusi? Guru-guru kita telah memberikan tausiah di opening dan juga mukadimah. Kita akan perluas atau perdalam di sesi tanya jawab. Kami persilahkan terlebih dahulu jamaah dari akhwat, yaitu Lia. Silakan Mbak Lia, boleh berdiri, nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Azhari Nasution. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, seandainya kita mengajarkan anak untuk melawan jika dibullying, itu gimana ya Pak Ustadz? Oke, itu aja pertanyaannya Mbak Lia. Baik. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Azhari atau juga Ustadz Hilman nanti bisa melengkapi. Boleh langsung turun ke jamaah. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita mengajari anak untuk melawan sebagai korban bully ya. Jadi membalas dibully. Silakan Ustadz Azhari terlebih dahulu. Mungkin nanti bisa dilengkapi Hilman. Boleh sambil turun Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Saya turunnya ini yang males ya. Begini ya, saya punya anak ya, anak saya 2 laki-laki, dan sebagai orang tua kita diberi insting. Mbak yang sudah nikah belum? Oh sudah nikah. Kalau belum saya pengen cariin tadi. Nah saya punya anak berapa Mbak? 3, ayahnya laki-laki. Nah orang tua punya insting akan memportal mental anaknya. Kalau ada yang menghantam, mesti dia akan jaga. Itulah fungsi pengasuhan. Maka dia disebut ayah ya, atau ibu atau orang tua. Sehingga doanya, apa doa kita ke orang tua? Rabbighfirli warhamhuma kama. Coba lihat diksinya, Rabbayani bukan Dabbarani. Rabbayani itu maknanya adalah sayangi mereka Tuhan karena mereka sudah mengasuh kami, menjaga kami, dan mencintai kami. Itu namanya Rob. Jadi satu-satunya makhluk yang diberi oleh Allah izin untuk menggunakan namanya hanya orang tua. Saking mulianya. Rob itu sebenarnya nama untuk Allah. Tapi disandangkan ke orang tua karena orang tua itu punya sifat-sifat yang baik seperti Allah menjaga makhluknya. Begitulah orang tua, dia jaga, dia asuh mentalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah bagaimana cara kita ke anak? Saya kira begini. 1, ajarkan ke anak bahwa kita tidak bisa setir omongan orang,
kita tidak bisa atur omongan orang, yang kita bisa atur telinga kita. Betul nggak kira-kira? Nah, ajarkan kepada anak untuk tidak cepat baper. Sehebat apapun orang menghina kita, merendahkan kita, hinaan dan kemarahan orang itu perlu penerimaan. Kalau kita nggak terima, nggak kejadian marahnya. Ada orang yang marah-marah sama ibu. Kamu miskin, murahan. Wah, dia hina. Ibu jawab, iya. Coba itu. Stres itu yang ngebully jadi stres sendiri. Besok-besok pindah komplek dia. Karena kemarahan butuh penerimaan orang yang dimarahi, yang dibully. Jadi gak usah diterima. Cuek aja. Apa bu? Nenek-nenek lenjeh juga ya ngomongnya ya. Cuek aja. Kecuali bullyingnya tidak lagi verbal tapi fisik. Kalau fisik, Anda harus laporkan ke pihak yang berwenang. Karena ini sudah menyangkut fisik. Bahaya. Nah, saya kira kita sebagai orang tua perlu mengedukasi anak. Ya, jangan cepat-cepat baper. Kamu bahagia dan tidak bahagia itu tergantung diri kamu, bukan omongan orang. Karena kalau tergantung omongan orang, hari ini kita bahagia karena ada yang memuji. Besok ada yang menghina, stres lagi. Besok ada yang memuji, senang lagi. Besoknya nongkrong di sana, ada yang ngebully, depresi lagi, stres lagi, butuh healing lagi. Waduh, nggak selesai-selesai hidup kita hanya karena omongan orang. Saya tutup dengan satu quotable yang bunyinya begini. Ghayatun nas la tudrak. Ghayatun nas la tudrak. Tapi ghayatun nafas la tutrak. Apa artinya? Nyenengin semua orang itu nggak mungkin. Ayo sama-sama. Nyenengin semua orang itu nggak mungkin. 1, 2, 3. Nyenengin. Tapi nyenengin diri sendiri sangat mungkin. 1, 2, 3. Nyenengin diri sendiri nyenengin semua orang nggak mungkin. Tapi nyenengin diri sendiri, fokus dengan yang mungkin, jangan fokus sama yang tidak mungkin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Azhari Nasruddin atas jawabannya. Boleh kembali duduk, nanti Ustadz atau Hilman boleh berinteraksi dengan jamaah berikutnya. Kami persilakan Mas atau Bang atau Nazar ini ya. Boleh berdiri silakan. Oh, Bang Nazar, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazar. Ustadz izin bertanya. Tadi dari Ustadz bilang kan bullying itu kayaknya awalnya dari gibah ya Ustadz. Gibah itu jadi masuk ke bullying nantinya. Karena udah berkelompok ngomongin orang. Awal dari bullying itu gibah. Kebetulan saya kan guru ya Ustadz ya. Kok di pendidikan juga bagi guru gitu juga ada juga bullying gitu. Nah mungkin apa itu hukuman bagi pendidik gitu. Akhirnya anak didiknya juga jadi bullying juga gitu. Karena kadang di kantor ada terima kabar apa ngomongin apa gitu. Mungkin saya nggak ikutan tapi saya dengar aja. Di rumah saya ngobrol sama istri juga. Apa itu termasuk bullying apa cuma sampai level gibah Ustadz? Ngomongin kadang kan mau tidur kita ngobrol dulu sama istri. Kan sunahnya gitu Ustadz ya. Baik. Nah itu apakah itu termasuk bullying atau baru level gibah? Gibah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Hilman. Silakan. Ibu. Aduh kok kayak semangatnya kurang ini. Ibu. Bapak. Ya, saya memaklumi itu jawabannya ya. Ibu sayang, ayah sayang, semua jamaah Damai Indonesiaku TV One. Sebenarnya begini, saya coba ingin sedikit ngasih tambahan apa yang tadi ibu tanyakan, baru nanti ke pertanyaan bapak. Yang harus tenang dulu tuh sebenarnya sebelum anak itu adalah orang tua dulu, betul? Kalau orang tuanya udah punya hati yang tenang, insya Allah anak juga punya tenang. Tapi yang terjadi mohon maaf, banyak ibu-ibu yang kadang kurang tenang menghadapi anak.
Betul? Contoh begini. Ibu kalau kesel sama anak suka bilang begini, Ade lihat mama. Lihat mama. Anaknya udah dilihat mama. Terus kadang-kadang ibu nggak sadar nanya sama anak, kamu teh tahu nggak anak siapa? Iya anak mama atau aku teh. Ibu masih kesel, kadang-kadang ibu tuh terus ngungkit. Kamu tahu mama ngandung kamu, melahirkan kamu. Apa jawaban anaknya? Suruh siapa mama begitu. Betul? Sampai keluar kalimat yang mohon maaf, tolong hargai mama. Hargai mama. Apa kata anaknya? Berapa harganya mama? Ini mah bukan tuduhan, bukan fitnah, fakta atau bukan? Kadang tanpa sadar, kadang tanpa kita pikir-pikir, itu teh kita, betul? Boleh jadi tidak tenangnya hati kita sebagai orang tua kebawa kepada hati anak-anak kita. Iya apa iya? Betul apa betul? Termasuk yang tadi, kadang izin mohon maaf depan anak kita suka nyeritain keburukan tetangga kita. Halo, halo, nak ya, kalau nanti kamu udah gede, jangan kayak ibu ceritain kekurangannya, bapak ceritain kekurangannya, anak motret itu. Kata anak, oh orang tua saya aja biasa ngomongin gitu. Betul apa betul? Bahkan yang sakit hati mohon izin, kadang ibu, ayah ngomongin kekurangan pasangan depan anak. Kalau anaknya pinter, mirip ibunya. Kalau anaknya kurang, mirip siapa? Di sini ada yang begitu apa enggak? Yang mana orangnya? Kadang-kadang mohon maaf, ibu lagi nganterin anak sekolah, ngobrol sama anak di mobil, di motor. Mungkin ibu tuh lagi kesel sama suami, tapi numpahinnya ke anak. Adek, kamu jangan kayak bapak kamu ya. Gak jelas bapak kamu itu. Itu anak yang masih polos, yang kemudian mikir, ari mama ngomong apa, ini teh begitu. Ada masalah apa? Tanpa disadari itu masalah atau bukan? Terbawa dalam lingkungan sekolahnya, terbawa dalam permainannya, ujungnya mohon maaf. Jangan suka nyalahin anak, boleh jadi introspeksi dirinya ada pada orang tuanya. Betul apa betul? Betul. Iya apa iya? Maka mohon maaf, ayo belajar jadi teladan yang baik untuk anak kita. Ada istilah begini, solehkan diri sebelum solehkan anak. Tuh 2, 3. Solehkan diri sebelum didik diri sebelum didik anak. Ayo. Didik diri sebelum didik anak. Banyak orang tua pengen punya anak yang soleh tapi lupa jadi orang tua yang soleh. Baik, Masya Allah, terima kasih Hilman Fauzi atas jawaban yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita ingat zaman dulu kita masih kecil, ketika kita disinggung orang tua itu marahnya luar biasa waktu kita zaman SD dulu ya. Masya Allah. Nah kita akan bahas lebih dalam lagi di segmen berikut, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku. Di segmen ini selain jamaah bertanya kepada Ustadz, Ustadz juga boleh bertanya, Ahilman juga boleh bertanya bagaimana mungkin pernah pengalaman, pernah dulu waktu masa-masa sekolah, pernah fenomena bullying seperti ini. Silakan Ahilman, terlebih dahulu kami persilakan jamaah dari Akhwat, boleh? Iya, yang mana terlebih dahulu? Silakan Ahilman boleh turun. Baik, silakan. Dengan siapa ini? Yang mau curhat sama AA, mau tidak? Boleh sambil berdiri. Sok, mana yang mau? Nah, siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Lisa. Nisa, baik. Saya mau nanya. Dulu yang nanya. Kan yang mau nanya, jadi kenapa Teh Nisa yang nanya ini teh? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Teh Nisa pernah dibully nggak waktu kecil, waktu sekolah? Pernah ngalamin
Kejadian yang bikin hati sakit gitu pernah? Alhamdulillah nggak pernah sih. Oh, ya udah kalau gitu nggak usah berarti. Nggak dilanjutkan kalau gitu, nggak ada masalah berarti kalau begitu. Iya, iya. Tapi izin, pernah nggak ada temennya Iya. yang jadi korban bullying? Pernah? Pernah lihat satu kelas dulu waktu Pernah? SMA. Pernah lihat? Iya pernah. Gimana ceritanya waktu itu yang teman dibully itu? Ya apa namanya suka diisengin aja sih di kelas gitu. Diisengin. Diisengin, suka ditumpahin bedak di rambutnya. Tumpahin? Bedak Di mana? Di rambutnya. Di rambut. Jadi warna apa rambutnya? Jadi warna Warna putih. putih ya. Terus. Terus yang ngata-ngatain fisik ya, mungkin kalau ada yang kurang kayak misalkan rambutnya keriting atau apa gitu, kulitnya Iya. hitam gitu, dikatain pasti. Terus Tenisa waktu itu ikutan juga? Enggak. Oh enggak, ya. Apa sikap yang Tenisa hadirkan kepada teman yang kena bullying waktu itu? Enggak ada sih Pak Ustadz. Nonton aja? Dan tepuk tangan di belakang begitu? Enggak ikut campur Oh juga. enggak. Tapi sedih nggak ngelihat kalau ada Iya. teman yang dibully begitu? Pasti sedih. Sedih banget Iya. ya? Pasti kan dia juga kan sedih juga kan. Iya. Mohon maaf, dulu teman yang dibully itu sekarang gimana keadaannya? Sekarang nggak pernah lihat lagi sih Pak Ustadz. Oh hilang. Iya. Udah lost kontak. Ya udah kalau begitulah kalau Oke, begitu. silakan Tenisa boleh. Saya mau gantian untuk mancing bertanya. biar sedih nggak bisa, ternyata ini mah udahlah. Sok Tenisa mau nanya apa sama Ahilman? Iya. saya Jawab. mau nanya nih Pak Mangga, Ustadz. silakan. Belakang ini kan banyak kasus bullying, apalagi anak-anak di bawah umur nih. Nah hukuman yang tepat nih misalkan untuk anak-anak di bawah umur ini apa biar anak-anak itu jera gitu. Apalagi untuk anak di bawah umur. Iya. Itu aja sih pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sofyan langsung ya, saya jawab Dok, ya. silakan, Pak. Baik, Ibu. Bapak. Iya. Udah lemes. Saya mau berbagi rumus parenting ala Imam Ali bin Abi Thalib. Mau tahu nggak? Tahu aja, tahu banget. Cius. Mi apa? Ya. Ada rumus parenting namanya rumus parenting 3x7. Berapa rumusnya? 3x7. Yang pertama, didiklah anak-anakmu di usia 0 sampai 7. Didiklah anakmu seperti raja. Seperti apa? Raja itu senangnya diapain? Dipuji, dilayanin, iya? Dianggap, betul? 0 sampai 7 didiklah anakmu seperti raja. 8 sampai 14 didiklah anakmu seperti tawanan. Seperti apa? Kalau tawanan itu berarti mohon maaf, ada aturan yang berlaku, betul? Ada rules yang disepakati, betul? Ada sesuatu yang kita bicarakan yang kalau mohon maaf dia lakukan, dia dapat reward. Kalau dia melanggar, dia dapat sesuatu yang diingatkan kepada dia, betul? Kemudian usia 15 sampai 21 tahun didiklah anakmu seperti sahabat. Seperti apa? Sahabat itu teman curhat, betul? Sahabat itu teman bermain, teman nongkrong, teman yang kalau ada sesuatu yang dirasa cerita sama teman tersebut, betul? Jadi raja 0 sampai 7 tahun. Jadi tawanan usia 8 sampai 14 tahun. Jadi sahabat dari usia 15 sampai 21 tahun. Nah sekarang kalau ada yang kecil sudah mulai membuli, usianya masih kecil tapi sudah mulai mohon maaf, kadang ngata-ngatain temannya, ingat, bukan dipukul tapi dirangkul, bukan diejek tapi diajak. Ulangi, bukan dipukul tapi bukan diejek tapi diajak. Mohon maaf, kadang anak kita yang lagi main, yang ikut-ikutan siapa biasanya?
Emaknya kadang bilang sama anak, mana. Itu yang lagi main anaknya, yang riweh siapa? Yang lagi main anaknya, yang kadang-kadang mohon maaf suka recokin siapa? Padahal boleh jadi anak lagi belajar menemukan jati dirinya, betul? Anak lagi belajar menemukan kemandirian dalam dirinya, betul? Makanya bunda, ayah, jangan baper-baper amat lah dalam hidup mah, betul? Ini kadang-kadang kita suka riweh. Nah, umumin di sekolah, bilang bapak kamu siapa? Kata anaknya, siapa bapak saya itu? Kadang jadi sombong, kadang jadi ujub, kadang jadi takabur. Ujungnya anak jadi petantang-petenteng di sekolahnya, ngerasa dia punya power, ngerasa dia punya kekuatan, betul? Menurut saya boleh jadi dimulai perundungan itu karena orang tua juga ngerasa sok jagoan. Bilang sama anaknya, kamu jangan kalah nak, kamu bilang sama semua nak. Itu yang kebawa sama anak, dan mohon maaf, ujungnya anak mudah juga menghina orang lain, merendahkan orang lain. Betul apa betul? Maka mulai hari ini ajarkan kepada anak kita, nah jangan sombong dalam hidup ya. Karena ini semua titipan dari siapa? Allah. Nah, lebih lembut hatinya ya. Jangan suka menghina orang lain. Boleh jadi orang yang kamu hina lebih mulia dalam pandangan Allah daripada kamu yang menghinanya. Betul? Mohon maaf, saya juga punya anak saya masih kecil-kecil. Anak saya perempuan semua. Dan mohon maaf, banyak teman-temannya yang tahu, barangkali ayahnya ustadz, sering di TV gitu. Kadang anak saya malu, Bu. Kebayang nggak? Punya bapak ustadz malu, coba kebayang gitu. Makanya kalau anak saya ditanya, teteh, ayah kerjaannya apa? Anak saya jarang bilang ustadz. Ayah saya dosen, guru. Baik. Padahal orang tahu Ustadz Hilman sering di TV, Baik. viral di TikTok. Tahu, orang Baik. orang tahu. Tapi anak saya nggak mau. Nah, ini barangkali mohon maaf. Jadi orang tua harus lebih arif mengajarkan yang baik-baik untuk anak, betul? Baik, Masya Allah. Terima kasih Al Hilman. Berikutnya kami persilakan jamaah dari Ikhwan untuk mengajukan pertanyaan. Insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Azhari Nasution. Boleh Ustadz Azhari langsung berinteraksi untuk langsung dekat ke jamaah. Seperti A. Hilman tadi, mungkin tanya dulu pengalaman, mungkin pernah dibully atau justru menjadi pelaku ini. Silakan Ustadz Azhari. Salaman dulu, Masya Allah. Oh, tangannya kebentar loh. Gimana Bang Haji? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Murhan. Izin bertanya Ustadz. Siapa Biasa namanya Mas? Murhan. Burhan. Burhan. Pakai M ya, Murhan. Ya. Gimana Mas Burhan? Biasanya bullying itu kan disebabkan oleh adanya senioritas. Wah, bagus. Nah ini di sekolah nih Ustaz. Benar. Seperti di sekolah, di kampus, ataupun di lingkungan. Apakah di dalam Islam juga ada senioritas Ustaz? Bagus banget. Masya Allah. Syukran Ustaz. Ini kalau barang saya tenteng nih pulang. Bagus Mas Burhan, bagus banget. Saya sangat berhasrat. Ustadz Azhari mohon maaf boleh didekatkan lagi mic-nya biar lebih jelas suaranya. Oke. Tentang senioritas. Jadi kadang-kadang di instansi pendidikan kita atau Burhan di boleh institusi pendidikan kita ada fenomena bullying, dan itu kenapa terjadi karena ada relasi kuasa. Ada orang yang lebih kuasa, senioritas, lebih sepuh, lebih suhu, sehingga dia sesuka hatinya pelonco. Itu bahasa Bekasi emang. Jadi dia ekspresikan senioritas dia dengan cara membuli orang lain.
apakah pernah terjadi dalam kehidupan para sahabat atau dalam hazanah Islam, bagaimana riwayat-riwayat itu menjelaskan? Ada, ya, sama seperti sahabat kan sama dalam konteks sosialnya, ada yang begini, yang begitu. Satu ketika Umar membawa Ibn Abbas ini sahabat junior, usianya masih junior tetapi akalnya, kecerdasannya setara dengan yang sepuh-sepuh. Itu siapa namanya? Ibnu Abbas. Dibawalah oleh Umar bin Khattab, ayo nongkrong di sana yuk. Ketemu sama sahabat-sahabat yang senior, kibarus sahabah. Wah, sepuh. Senior. Ada yang nyeletuk. Ya, dia mah umurnya sama kayak anak kita. Ngapa dibawa ke sini? Begitu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah dengar selentingan bullying kepada Ibn Abbas itu. Tapi Umar nggak langsung bales. Umar ajak dulu buat majelis, diajuin pertanyaan sama Umar. Wahai sahabat-sahabat Nabi yang kumpul hari ini, saya pengen nanya, ada ayat yang bercerita tentang idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sampai seterusnya itu. Kata Umar, siapa yang tahu behind the sign ini ayat? Siapa yang tahu sabab nuzulnya? Apa peristiwa yang melatar belakangi ayat ini turun? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu tafsirnya? Masing-masing jawab. Yang senior ini, saya. Itu ayat menceritakan kalau kita mau meninggal maka kudu sering-sering istighfar dan memuji Allah. Yang satu jawab lagi, itu ayat ceritanya begini. Kata Umar, semuanya salah. Lalu Umar bertanya, Ibnu Abbas, kalau menurut kamu bagaimana pesan moral ayat itu? Ibnu Abbas bilang, ayat itu berbicara atau sebagai tanda tidak lama lagi Nabi Muhammad akan diwafatkan Allah. Itu kan jomplang tuh penjelasannya. Yang senior bilang kalau kita mau meninggal banyak-banyaklah baca tasbih, banyak-banyak memuji Allah. Segitu pengetahuannya. Tapi yang junior ini ketika diuji menjawab, dan kata Umar, tafsiran kamu, jawaban kamu itu juga jawaban yang aku tahu dari Nabi SAW. Jadi siapa yang menang? Junior atau senior? Hah? Junior. Tapi memang bullying sering terjadi karena faktor umur, karena senioritas. Maka kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, dia bilang, la tashabil ahdas walau kana ibna sinina sanah. Jangan bersahabat dengan orang yang meskipun usianya udah bangkotan tapi kayak anak-anak. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili pengen bilang ke kita, ada orang yang usianya udah tua, udah sepuh, tapi cara berpikirnya kayak anak-anak. Tapi ada yang muda, junior, tapi bijak, arif, alim. Wah, ini luar biasa. Nah, mestinya Islam tidak melihat faktor itu, faktor umur itu tidak. Tapi faktor akhlak, ilmu, dan lain-lain. Itu bullying soal senior sama junior. Satu ketika juga sahabat yang lain, ada namanya Ibn Mas'ud. Siapa? Ibn Mas'ud punya fisik yang tidak sesempurna sahabat-sahabat yang lain. Betisnya kecil, kurus. Satu ketika naik pohon, ingin mengambil dahan pohon untuk dijadikan siwak. Bertiup angin, tersingkap gamisnya, kelihatan betisnya yang kurus itu. Sahabat di bawah bilang, lah itu betis apa-apa ya? Begitu. Kok kurus benar? Apa kata Nabi? Demi Allah, seandainya betis Ibn Mas'ud ditimbang dengan gunung Uhud, lebih banyak pahalanya betis Ibn Mas'ud daripada gunung Uhud. Lebih berat betis Ibn Mas'ud. Semua yang ngebully, diam. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Terima kasih Ustaz Azhari Nasution atas jawaban yang sangat luar biasa sekali, dari sirah yang sangat luar biasa sekali. Dan kita masih ada satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Untuk itu tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.
Baik, terima kasih masih di Damai Indonesia. Kita tinggal satu segmen, Ustadz Azhari dan juga Ailman, dan juga tinggal satu penanya kami berikan untuk Teteh Mina untuk mengajukan pertanyaan. Nah, karena ini satu penanya, keroyokan. Ailman sama Ustadz Azhari boleh langsung turun bersama jamaah, Ustadz Azhari dan juga Ustadz Ilman. Nah, boleh di situ sekalian. Silakan Teteh Mina untuk berdiri dan mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kan bullying kalau kita lihat banyak terjadi di tempat pendidikan ya, seperti sekolah, kampus atau juga pesantren. Ini membuat kita khawatir karena anak-anak kita banyak menghabiskan waktunya di sekolah atau di tempat pendidikan lainnya. Apa itu memang mencegah terjadinya itu bullying karena salah sistem di sekolah atau memang karakter dari anak tersebut? Ya, terima kasih. Fadal, Hilman terlebih dahulu mungkin. Peran pendidikan khususnya sekolah ini seperti apa dalam fenomena perundungan ini, Ustaz? Iya. Mungkin saya ingin lebih fokus terhadap peran guru. Peran apa? Guru. Sebenarnya kan guru itu kalau mau diambil singkatan, guru, digugu, dan ditiru. Betul? Berarti peran guru dalam dunia pendidikan itu penting atau tidak? Nah, sekarang kita lihat, kira-kira mohon maaf, selama ini guru dalam konteks pendidikan sudah dimuliakan apa belum? Sederhana ya, ini otokritik. Kira-kira gaji guru besar apa kecil? Ya, tergantung sekolahnya ya. Izin ya, ada guru izin dari TK, SD, SMP, SMA. Tentu semua ada tantangannya masing-masing, betul? Menurut AA, jadi guru TK itu sulit nggak? Susah nggak? Sulit nggak? Dan izin mohon maaf tidak sedikit, mohon maaf orang yang merendahkan guru-guru yang mereka mengabdi mengajar anak-anak kita di usia dini, betul? Padahal harusnya mereka bisa mendapatkan kemuliaan baik dalam urusan konteks dunia, gajinya, segala macamnya, sampai kemudian dia bisa merasa tenang ketika mengajarnya. Bagaimana kalau hati gurunya nggak tenang, bisa ngajar murid dengan tenang? Betul? Maka catatan dari kami, mudah-mudahan ke depan ada program-program yang melibatkan guru, yang guru itu bisa mendapatkan kemuliaan, sehingga guru punya tujuan yang sama untuk menjadikan anak-anak didiknya sebagai anak-anak yang mulia ke depannya. Insya Allah. Baik, silakan Dr. Azhari mungkin bisa melengkapi. Saya dapat kabar, ini informasi yang bagus. Komisi Perlindungan Anak sedang berbenah dan ingin membuat rumusan bagaimana anak-anak yang menjadi korban perundungan itu, orang yang membulinya ingin diberi punishment. Saya sangat setuju itu. Setuju nggak kira-kira? Kita belum merasakan kalau anak kita yang jadi korban, maka akan sangat reaktif. Saya sangat mendukung itu. Hanya mungkin regulasinya diatur. Kalau anaknya di bawah umur, mungkin yang dikasih sanksi adalah orang tuanya. Apalah hukumannya? Atau kalau anaknya sudah cukup berpikir, bukan di bawah umur, misalnya dikasih punishment, dipersulit untuk masuk sekolah, sehingga dia akan berpikir untuk membuli orang. Saya sangat mendukung ini. Kita berdoa mudah-mudahan regulasi ini cepat dibuat oleh Komisi Perlindungan Anak. Itu satu. Yang kedua, ibu-ibu, bapak-bapak, selain kritikan itu, saya ingin mengkritik dunia pendidikan kita, bukan soal gaji gurunya, saya kira itu subjektif sekali, tetapi tentang kita di dunia pendidikan di Indonesia lebih banyak menanamkan moral knowing daripada moral acting. Begini maksudnya. Ini nenek-nenek agak bingung nih saya lihat. Di kita semua mapel mata pelajaran diajarkan. Matematika, bahasa Inggris, agama, muatan lokal, semua.
moral knowing. Tetapi anak lupa diajarkan cara mengucapkan terima kasih, cara mengucapkan maaf, cara mengucapkan punten, cara mengucapkan izin. Di barat kata-kata semacam ini, maaf, terima kasih, punten, izin, ya kira-kira begitu padanannya. Mereka diajarkan bertahun-tahun sebelum belajar matematik, sebelum belajar bahasa, sebelum belajar tensis, sebelum belajar grammar. Yang diajarkan salam, izin, terima kasih ya, minta maaf ya. Jadi afektifnya dulu, bukan moral knowingnya, bukan berapa tambah berapa sama dengan berapa. Akhirnya tuh anak kalau udah gede jadi tukang ngakalin orang. Belajarnya kali-kalian mulu tapi nggak belajar ilmu hati, karakter building dan lain-lain. Adab dalam bahasa agama kita. Saya kira ini kritik buat dunia pendidikan kita. Termasuk mungkin guru dalam definisi yang luas, bukan hanya guru di sekolah, termasuk dai, ustadz, yang mungkin tidak hanya teori, kita belajar tafsir Quran, ini grammarnya begini, nahu sorobnya ini, tetapi kita lupa mentadaburi ayat itu, kira-kira pesan moralnya apa? Kira-kira ke kita itu apa yang harus kita ambil pelajarannya? Kita lupa menyerap itu, mengunduh nilai-nilai itu, sehingga kita hanya tahu ini ayat dari sisi uslubnya, nahu sorofnya begini, balaghahnya begini, tapi tidak melahirkan moral dan adab. Saya mengkritik diri saya sebagai pengajar, sebagai guru, dan di dunia pendidikan. Mudah-mudahan dunia pendidikan kita lebih baik. Dan anak-anak kita ke depan tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Iya, saya setuju dengan apa yang kemudian juga Ustadz Azhari sampaikan, bahwa memang dalam konteks pendidikan itu melibatkan hati itu menjadi penting, betul? Dan izin, ilmu itu bukan hanya diletakkan di kepala, tapi ilmu itu diletakkan di hati. Kata orang tua dulu, Hilman, jadi orang pinter mah gampang, yang susah jadi orang bener. Betul apa betul? Karena yang pinter belum tentu benar, tapi yang benar insya Allah. Maka setuju dengan apa yang Ustadz Azhari sampaikan. Kadang izin, anak-anak kita bukan hanya dikasih tentang bagaimana jadi pinter, tapi yang paling penting bagaimana anak kita jadi orang yang benar. Dan khawatirnya kalau yang ditanamkan adalah hal-hal yang sifatnya pinter, tapi hatinya hampa, hatinya kosong. Mohon maaf, pulang ngaji, pulang sekolah, pandai menyalahkan orang lain. Ada nggak yang begitu? Mohon maaf, merasa pintar daripada orang lain. Padahal izin, jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Jangan merasa soleh, harusnya merasa salah. Karena merasa soleh itu salah dan merasa salah itu soleh. Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Hari ini banyak orang yang merasa pintar tapi lupa pintar merasa. Saya kira itu menjadi poin juga. Baik, Mas Allah. Tambahkan sedikit mungkin? Iya. Sedikit saja Ustadz. Satu ya, sedikit ya. Mungkin selain mengkritik dunia pendidikan, guru dan lain-lain, saya kira bagus sekali. Yang juga kita harus benahi pola pendidikan kita di rumah masing-masing. Nah itu dia. Oh, saya udah titipin anak saya sekolah SD Islam terpadu yang ini uang masuknya mahal. Masa anak saya cuma bisanya ini? Guru yang pertama sebelum dia ketemu orang tua di sekolah dan kampusnya adalah ayahnya. Maka ayah disebut abun, abi. Abi itu ayah yang mendidik. Beda dengan walid. Kalau walid ayah yang ngasih nafkah. Ibu disebut ummun, bukan cuma walidat. Kalau walidat cuma ngelahirin, nyusuin, itu walidat. Tapi ummun yang mendidik moral, intelektual anak, adab anak. Mudah-mudahan kita bukan hanya bisa jadi abun, bukan hanya bisa jadi walid dan walidat, tapi ummun dan abun. Insya Allah. Amin, amin. Baik, terima kasih Ustadz Azhari, Ustadz Hilman, terima kasih. Masya Allah, siang hari ini kita mengkaji bersama-sama. Semoga dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, berakhir sudah perundungan ataupun bullying khususnya di dunia pendidikan di Indonesia. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.
Baik, terima kasih pemirsa. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku, dan sesaat lagi kita akan berdoa bersama Hilman, saya Muhammad Sofyan serta kru yang bertugas serta Sarung Wadimor mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, mari kita angkat kedua telapak tangan sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkahi semua ilmu yang kita dapatkan siang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rabbana, tambahkan ilmu kami. Ya Allah ya Rabbana, bersihkan hati kami. Ya Allah ya Rabbana, tenangkan hati kami. Ya Allah ya Rabbana, jadikan hidup kami makin baik setelah ini. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.